Belum kelihatan, dia baru nanti nih kelihatan ininya. Ini 29 masih ada yang belum selesai ya kayaknya ya. Silakan sambil diselesaikan. Atau udah ya sebenarnya ya. Kalau dilihat di sini ada juga yang nilainya 100 sih. Paling bisa ya tadi ya. Tapi itu proporsinya juga kecil kok. Ini kan digabungin sama tugas juga gitu ya. Jadi review itu cuma bagian kecil aja sebenarnya dari nanti penilaian keseluruhan. Tugas kan juga udah lumayan banyak juga nih ya untuk Foodnotes ini. Semester kemarin tuh saya ngecek tuh tugas tuh kayaknya satu semester bisa sampai 15 kali tugasnya gitu. Tapi itu justru sangat membantu teman-teman untuk dapat nilai yang bagus lah gitu. Karena kan memang proporsinya terbesar dari tugas ya untuk budaya Nusantara dan pengembangan kepribadian ini. Nah, untuk yang terkait sama tadi budaya Tiongkok, mungkin saya minta tolong siapa nih namanya? Mas Ifrem untuk dari kelompok berapa, Mas? Udah masuk belum ya? Mas Efraim Ginting. Oh ya, hadir Bu. Silakan. Kalau tadi yang terkait sama budaya Tionghoa tadi, Mas. Ya. Kan tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu deh. Akulturasi dan asimilasi. Oke, bentar Bu. Oke, kami dari kelompok 1. Aku Efrem Ginting dari kelompok 1. Oke, terus pertanyaan pertama aku jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian akulturasi budaya dan asimilasi. Akulturasi budaya adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Atau dalam kata lain, akulturasi budaya adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan kelompok itu. Kalau asimilasi itu bisa dibilang kebalikannya gitu. Asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Oke, kalau akulturasi itu unsur kebudayaan lamanya masih ada gitu ya. Kalau asimilasi itu perpaduan tapi akhirnya menghasilkan kebudayaan baru gitu ya Mas Ifrem ya berarti ya. Oke. Thank you Mas. Untuk nomor 2 boleh minta tolong Mbak Elvia. Mbak Elvia. Iya Bu Adil. Ya, nomor 2 Mbak. Boleh? Kelompok berapa Mbak? Saya dari kelompok 6. Oke. Menurut kelompok saya ini, Imlek adalah kebudayaan, bukan perayaan agama. Kesenian memang lebih mudah diterima masyarakat Indonesia karena berhubungan dengan keindahan. Perayaan Imlek juga menambah keragaman dan kekayaan budaya di Indonesia. Keberagaman seperti ini bisa menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Imlek identik dengan berbagi kebahagiaan, rezeki, dan kesejahteraan kepada banyak orang. Saya memiliki saudara Tionghoa. Setiap Imlek mereka akan membagikan kue keranjang, jeruk, dan sebagainya kepada keluarga. Hal ini tentu menjadi sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama manusia terlepas dari agama yang dianut. Kita mungkin dapat menjumpai barongsai dan layan di pemukiman Tionghoa pada hari-hari biasa, tetapi
Imlek juga identik dengan barongsai dan liong yang sangat lincah. Barongsai dan liong jelas mudah diterima masyarakat karena atraksinya yang menarik dan bisa dipandang mata. Oke. Ada lagi, Mbak? Thank you, Mbak. Iya, Bu. Ya, jadi mungkin Imlek itu karena memang nggak kelihatan, sebenarnya nggak kelihatan bahwa itu dibawa oleh apa namanya itu cerminan budaya ya, tapi orang tuh happy aja ngikutnya karena memang apa namanya selain itu kan juga sebenarnya Imlek itu akhirnya dijadikan sebagai hari libur gitu ya, di mana orang juga bisa menikmati hari libur tersebut. Terus perayaan-perayaannya juga dengan pertunjukan-pertunjukan tadi ya, seperti yang disebutkan Mbak Elvia tadi, ada barongsai, liong gitu ya. Orang tuh melihatnya senang dan selain itu kan sebenarnya kalau eee, pertunjukan itu juga membutuhkan skill khusus juga kan untuk barongsai, liong gitu, juga mereka perlu berlatih cukup lama gitu ya. Ada kayak semacam apa ya namanya ya, mungkin kelompok-kelompoknya gitu ya, yang mereka memang belajar bersama-sama gitu ya. Dan tadi disampaikan bahwa ini adalah momen kebahagiaan, jadi orang kayaknya happy aja gitu ya menerimanya gitu. Dan sebetulnya meskipun mungkin ini juga bagian dari salah satu perayaan agama, tapi itu buat orang tuh nerimanya bukan seperti itu ya. Jadi kayak kayak perayaan budaya aja gitu, orang menerimanya seperti itu. Jadi dari mindset orang yang menerimanya sepertinya juga sudah, apa namanya, sudah mindset budaya gitulah, bukan suatu dari perayaan agama tertentu gitu ya. Jadi menerimanya dengan lebih mudah gitu ya. Untuk yang nomor 3 mungkin minta tolong dibantu Mbak Mbak Hardiana, kelompok berapa Mbak? Iya, Bu. Saya dari kelompok 2. Kelompok 2. Gimana Mbak? Gimana supaya budaya itu dari asimilasi budaya bisa memperkuat kepribadian bangsa Indonesia dan mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika nih. Meskipun ada budaya baru, tapi bisa tetap menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia gitu. Gimana Mbak? Ya, Bu. Jadi kita tahu bahwa Indonesia itu kan memiliki banyak keberagaman, Bu, seperti agama, golongan, ras, suku, seperti itu. Jadi Indonesia itu kayak sudah terbiasa gitu dengan adanya keberagaman. Nah, namun keberagaman tersebut itu tidak memperburuk keadaan yang membuat Indonesia itu terpecah belah. Dan juga tidak terkecuali dengan proses asimilasi budaya Tionghoa. Kan dalam kehidupan itu pasti ada proses interaksi. Nah, seperti orang Tionghoa kan mayoritas kan berdagang. Nah, jadi pasti mereka orang pribumi dan orang Tionghoa itu akan melakukan interaksi dalam hubungan perdagangan tersebut. Jadi secara langsung mereka akan berkomunikasi seperti itu. Namun asimilasi budaya ini harus didasarkan pada prinsip dan nilai dasar bangsa Indonesia. Kebudayaan itu tidak sampai bertentangan dengan nilai-nilai bangsa yang seharusnya. Asimilasi harus dikaji dan dipahami tujuannya dengan sebaik mungkin agar penerapannya di masyarakat Indonesia bisa berdampak positif dan bersifat membangun. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi asimilasi harus sebenarnya kalau budaya baru itu juga sebenarnya kalau memang masuknya itu smooth gitu ya, sebenarnya juga orang akan menerima dengan mudah juga ya. Iya. Misalnya sebetulnya banyak sekali juga ya budaya-budaya baru. Misalnya kan sebenarnya budaya angpau itu kan sebenarnya buat acara Imlek gitu ya, tapi ternyata juga digunakan untuk waktu lebaran juga gitu ya. Padahal kalau dibawa dari misalnya dari mungkin Arab sebagai pembawa agama Islam sebenarnya nggak ada budaya untuk memberikan angpau gitu ya. Mungkin budayanya adalah sedekah. Tapi kemudian dimodifikasi jadi budaya yang kita lakukan juga waktu lebaran dengan memberikan angpau gitu kan ya. Sebenarnya tujuannya adalah sedekah, tapi kita sudah terbiasa bahwa itu adalah
suatu tradisi dengan memberikan angpau gitu ya. Padahal itu sebenarnya datangnya ya tadi dari budaya dari Tionghoa gitu kan ya, yang akhirnya membentuk budaya baru waktu Lebaran gitu. Ada tambahan lagi, Mbak? Sudah kok. Oke, kalau untuk bentuk-bentuk lain dari akulturasi budaya Tionghoa selain dari perayaan apa nih? Boleh Mas siapa nih? Muhammad Faisal Setiawan. Dari kelompok mana, Mas? Ya, Bu. Kelompok mana, Mas? Dari kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Gimana, Mas, pendapatnya? Kalau menurut kelompok kami, itu ada beberapa bentuk lain dari akulturasi budayaan Tionghoa. Yang pertama itu dalam bidang kuliner. Contohnya, yes. Ya, contohnya bakso, capcay, bakpao, siomay, dan kue tiaw. Oke, Mas. Makanan tadi itu juga diolah dengan ditambahi bumbu-bumbu dari Indonesia sendiri. Yes. Ya. Kemudian yang kedua ada di dalam bidang kesenian. Contohnya yang pertama ada wayang Cina Jawa. Dalam pertunjukannya menggunakan busana, ornamen, dan musik khas Jawa serta menggunakan pengantar bahasa Jawa. Tapi untuk ceritanya masih menggunakan cerita klasik dari Cina seperti Sun Gokong. Yang kedua itu ada wayang Potehi. Ya, dulunya ini wayang Potehi hanya menyajikan kisah klasik dari Cina seperti legenda dinasti dan juga menggunakan bahasa Cina. Nah, namun seiring dengan jalannya waktu, wayang Potehi ini juga menampilkan kisah-kisah dari Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sendiri, sehingga penduduk non-Tionghoa bisa menikmati alur ceritanya. Yang selanjutnya itu ada akulturasi di dalam arsitektur dan seni bangunan. Di sini ada contohnya ada Masjid Cengho yang ada di Palembang. Yes. Masjid ini dibangun dengan perpaduan antara unsur Cina, Melayu, dan arsitektur khas Nusantara. Kemudian ada Masjid Langgar Tinggi. Masjid ini terletak di wilayah Pekojan, Jakarta Barat. Yang menggabungkan antara arsitektur Tionghoa dengan arsitektur dari Jawa. Yang kemudian ada di dalam bidang busana. Misalnya salah satunya batik lasem Cina yang merupakan pembauran budaya Jawa dan Tionghoa di Rembang, khususnya lasem Jawa Tengah. Yang terakhir dari kelompok kami ada akulturasi di dalam bidang musik. Misalnya gambang kromong yang merupakan sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan kongahyan. Mungkin itu Bu dari kelompok kami. Yes, ternyata cukup banyak ya akulturasi budaya Tionghoa yang ada di Indonesia ya, yang mungkin sebenarnya tadinya kita nggak aware, ternyata itu merupakan pengaruh dari akulturasi budaya Tionghoa gitu ya. Tadi gambang kromong gitu ya, terus makanan-makanan yang kita makan sehari-hari, kesenian wayang gitu kan ya, terus lalu juga arsitektur. Mungkin juga kalau kita pakai baju koko, ya kan, baju koko itu juga salah satu bentuk yang pengaruh dari budaya Cina juga kan ya, Tionghoa maksud saya. Jadi kan memang pakai baju yang kerahnya kan agak naik gitu ya, gitu, dan itu juga diadaptasi untuk baju koko yang dipakai untuk sholat juga gitu. Nah itu banyak sekali ternyata ya kalau kita lihat ya dari hasil akulturasi budaya Tionghoa. Thank you Mas Faisal ya. Ya Bu, sama-sama. Oke, menarik banget ya ternyata ya. Nah, oke, kita akan masuk ke budaya Bugis dan Makassar. Oke.
Ini lumayan banyak materinya, mungkin karena ada unsur Bugis dan Makassarnya ya. Jadi sebenarnya kedua budaya ini memang berada di Sulawesi Selatan gitu ya. Ini geografisnya, ada yang pernah ke Sulawesi Selatan? Silahkan berikan reaction kalau yang udah pernah ke sana. Jadi belum pernah nih, atau ada yang dari sana misalkan. Jadi di Sulawesi Selatan ini gitu ya, jumlah penduduknya ini yang 2012 itu 8,2, sekarang ini 8,82 juta jiwa, di mana jumlah ini sekitar 3,28% dari jumlah penduduk Indonesia. Sulawesi Selatan cukup sebetulnya kalau dari segi industri itu cukup maju ya, maksudnya karena memang menjadi salah satu hub Indonesia di bagian timur gitu. Itu kenapa beberapa wilayah di Sulawesi Selatan cukup modern gitu ya. Mungkin kita tahu contoh yang paling gampang aja kita lihatnya misalnya ada Trans Studio di Makassar gitu ya. Itu kan salah satu bentuk bahwa daerah itu menjadi hub gitu ya, menarik banyak orang untuk datang gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit aja demografi gitu, karena tadi kita ngomongin kependudukan gitu ya. Demografi itu artinya apa sih? Jadi catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai perubahan pada umat manusia dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya gitu ya. Nah, untuk budaya Sulawesi Selatan ini sebetulnya dipengaruhi oleh uh, dulu kerajaan-kerajaan ya, kerajaan Luwu, Kowa, dan Pune. Memang kebanyakan kerajaan Islam, makanya di sana juga mayoritas sampai sekarang beragama Islam gitu ya untuk penduduknya. Nah, ini penduduk di Sulawesi Selatan itu terdiri dari 4 kelompok, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Mungkin nanti yang akan kita banyak bahas adalah Bugis dan Makassar. Meskipun mereka punya beberapa perbedaan, tapi juga banyak persamaannya gitu ya. Nah, mereka lebih banyak memang di sini etnik Bugis banyak mendiami kayak Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, Pinrang, Polmas, Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Baru, Sitrap, dan Maros gitu ya. Nah, cuman memang di Sidrap dan Maros ini memang penduduknya itu ada yang berbahasa Bugis dan Makassar gitu ya, bisa berbahasa keduanya karena mungkin daerah peralihan mungkin ya gitu. Nah, Enrekang sendiri ternyata peralihan Bugis dan Toraja gitu. Orangnya dinamakan orang Duri dan punya dialek khusus disebut bahasa Duri. Sama seperti Jawa dan Sunda gitu ya. Di antaranya kan pasti yang peralihan itu bahasanya campur gitu ya. Ada orang yang Jawa bisa bahasa Sunda, ada yang orang Sunda bisa bahasa Jawa, dan ada bahasa lain yang memang mempengaruhi dialek di tempat tersebut. Sama sebenarnya seperti di sini. Nah, suku Makassar, Bugis, dan Mandar itu terkenal sebagai pelaut gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa di Makassar atau suku Bugis ini memang membuatnya misalnya untuk alatnya adalah kapal pinisi gitu yang digunakan mereka untuk melaut ya gitu ya. Nah, kalau suku Bugis itu masuk dalam suku Melayu Deutero gitu ya, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia atau Yunan. Jadi dari Cina juga ya. Kota Bugis berasal dari bahasa Bugis atau Ugi yang berarti orang Bugis. Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, Kabupaten Wajo saat itu. Ya. Jadi memang Bugis itu merujuk pada nama raja yang di Pamana gitu ya. Jadi ada artinya juga gitu. Nah, ini gambaran dari indikator-indikator di Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat mungkin kalau anak ekonomi lihatnya PDRB ya, pertumbuhan ekonominya seperti apa sih di sini. Kita lihat pertumbuhan ekonomi 6,56%. Jadi ya sebenarnya cukup bagus ya. Kalau Indonesia kan bisa targetnya antara 5-6% gitu ya. Ini pertumbuhan ekonominya cukup bagus karena memang banyak industri di sana.
Nah, jumlah penduduknya 8,7, sekarang 2019 ini 8,8 gitu. Dan nilai ekspornya juga cukup besar ya kalau dari dari Makassar ya, dari Sulawesi Selatan. Dari Gini rasionya sebenarnya udah cukup bagus, sudah di bawah 0,5, cuman memang akan lebih bagus kalau terus turun. Indeks pembangunan manusianya juga cukup bagus, sudah di atas 70. Nah, wilayah Bugis terletak di dataran rendah pesisir Sulawesi bagian selatan. Tanahnya cukup subur, jadi mereka memang bercocok tanam. Namun memang ada juga yang mereka menjadi pelaut ya gitu. Dan juga ada yang merantau dengan menggunakan perahu pinisi. Nah, sistem religi, kedua suku ini memang agak susah untuk dibedakan gitu ya, karena mereka juga sudah saling membaur juga nih gitu. Jadi memang ya bisa terjadi akulturasi gitu ya, meskipun antar daerah yang sebenarnya bersebelahan atau yang mirip-mirip gitu ya. Ketika akulturasi kan bisa jadi budaya yang sebelumnya jadinya menjadi satu budaya yang baru meskipun masih ada unsur yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini perbedaan yang cukup signifikan. Orang Makassar itu mendiami sisi selatan, sedangkan orang Bugis di sisi barat Sulawesi Selatan. Dan mereka sudah mengenal kepercayaan sebelum adanya agama Islam yang disebut sebagai Atoriolong atau Rioloang gitu ya. Nah, ini religi asli yang merupakan gelombang migrasi tertua suku bangsa Proto Melayu. Jadi dibawa oleh mereka gitu ya, sehingga akhirnya bercampur dengan kepercayaan yang suku bangsa berikutnya yang datang ke sana. Jadi memang suatu daerah itu biasanya kepercayaannya gitu ya, sistem ekonominya atau bahasanya gitu akan terpengaruh oleh pendatang-pendatang yang datang ke sana. Nah, ini jadi meskipun udah ada agama Islam, tapi masih ada unsur-unsur yang sifatnya kepercayaan. Cuman memang nggak se mungkin nggak sekental mungkin kayak budaya di Jawa atau di mana namanya, di Sunda gitu ya, atau tadi yang, tadi pagi itu yang Kaharingan itu di Dayak ya. Jadi kalau Jawa kan kejawen gitu, jadi nggak terlalu yang nampak seperti itu gitu ya. Tapi masih ada nih seperti memberi makan sawah, memberi korban kepada laut gitu ya, itu kan juga budaya di Jawa juga masih ada. Cuman memang nggak, tidak yang secara terbuka karena memang, mereka banyak yang beragama Islam juga gitu, di mana, hal-hal seperti itu memang beberapa orang menilai bahwa itu tidak diperbolehkan gitu ya. Karena memang harusnya kita memang berterima kasih kepada siapa sih, ya kepada Allah gitu ya. Nah, sistem kepercayaan itu dari kepercayaan tadi gitu ya, ada beberapa yang memang, tumbuh gitu ya dan menjadi dasar budaya di sana gitu kan. Nah, kepercayaan itu yang di sana sebenarnya nggak terlalu diketahui kapan dimulainya gitu. Jadi, mereka juga ada kepercayaan mengenai dewa-dewa. Mereka bersemayam di tempat tertentu gitu ya, dan ada memang terpengaruh sama masa pra-Islam, Sure Galigo. Jadi menganut kepercayaan pada satu dewa, yang disebut sebagai dewa penentu nasib atau dewa tunggal atau, eee, kehendak tertinggi. Nah, ini tadi sudah, mempercayai dewa juga sebelum Islam ya, masa sebelum Islam dan, terdapat juga, eee, campuran ya, sinkretisme agama campuran juga gitu. Campuran antara unsur tadi kepercayaan dan juga unsur agama Islam. Nah, kebudayaan Bugis Makassar memiliki banyak nilai dan norma dalam kehidupan masyarakatnya. Ini ada 5 unsur, adik, bicara, rapang, wari, dan sara. Adik itu apa sih? Norma mengenai perkawinan dan kekerabatan. Bicara itu konsep yang menyangkut paut dengan peradilan. Rapang itu perumpamaan kias atau analogi.
Wari mengklasifikasikan sebagai benda dalam dan peristiwa dalam kehidupan manusia dengan cara adalah peranata hukum yang terkait dengan hukum Islam. Gitu ya, ini sistem norma yang ada di sana. Nah, kalau Buki sendiri ada 4 jenis adat, adat yang di kalangan raja, adat yang sudah dipakai sejak lama oleh masyarakat secara turun-menurun, adat berdasarkan peraturan melalui kesepakatan, dan juga adat yang sudah dipakai dari dulu hingga sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. Ini ade ya, ade. Nah, rapang itu tingkah laku yang baik yang diikuti oleh masyarakat. Warik, aturan mengenai keturunan dan hierarki masyarakat secara hukum Islam gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak Sari Napace ini? Maksudnya apa sih? Ada yang udah baca? Jadi di wilayah Sulawesi Selatan ini ada istilah Sari Napace. Apa sih itu Sari Napace? Mungkin saya minta tolong Mbak Nur Anissa. Apa ya Sari Napace? Mbak Nur Anissa. Mbak Nur Anissa, ada nggak ya Mbak Nur Anissa? Mbak Nur Anissa, mana ya? Ada problem, Mbak? Mbak Nur Anissa? Oke, atau Mas Reza? Reza Haidar. Ya, Bu. Apa ya Sari Napace itu? Dari dari di Google. Nggak apa-apa, namanya juga usaha kan. Apa ya Sari Napace? Apa Mas Reza? Oh, bentar, belum ketemu. Belum ketemu ya. Apa itu Sari Napace dalam budaya di Sulawesi Selatan? Budaya apa sih itu gitu? Apa sih budaya apa sih itu? Dari jadi Bu, ini kalau menurut pepatah orang Bugis itu hanya orang yang punya siri yang dianggap sebagai manusia. Yang terus ada pepatah lagi dari Bugis itu Naya tahu de sirina de laina oko loe siri itu taria sing tahu, nggak tahu cara pengucapannya. Nggak apa-apa. Yang tidak punya siri maka dia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seekor binatang. Namun adatnya sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi karena adanya pengaruh budaya Islam, Bu, sejak tahun 1600, ya sekitar 1600-an itu. Oke, siri itu apa sih? Yuk, kita lihat coba ya. Jadi, nah Siri Napace nih ya. Nih yang ini tadi yang dibaca sama Mas Reza ya. Jadi sebetulnya ini tuh budaya rasa malu gitu ya. Jadi sebetulnya ini tuh nilai yang bagus sih sebenarnya. Jadi kita harus kita harus punya rasa malu supaya kita bisa
bersikap baik kepada orang lain gitu tujuannya. Jadi memang mengajarkan moralitas, kesusilaan gitu ya untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan. Itu nilai budaya Siri Nakace. Jadi budaya rasa malu gitu. Kita harus punya rasa malu supaya kita bisa menjaga kehormatan diri gitu ya. Nah, tadi 5 unsur yang dari budaya Makassar ini jadi menjadikan mereka menjadi identitas bagi masyarakat di sana juga sebagai masyarakat yang punya rasa malu gitu ya. Jadi nggak cuma ini tuh sebagai kebiasaan tapi juga menjadi value dari masyarakat Bugis Makassar. Nah, ada yang udah pernah dengar Ilagaliku? Ada yang pernah dengar? Apa itu Ilagaliku? Oh, ini Mbak Nur Anissa ternyata keluar masuk ya. Oke, Ilagaliku Mbak Sasa. Sasa Bila ya, atau siapa namanya? Sasa. Mbak Sasa pernah dengar Ilagaliku nggak Mbak? Kalau pernah dengarnya sih belum Bu, tapi berdasarkan PowerPoint ini saya baru dapat insight baru tentang Ilagaligo Bu. Oke, apa tuh Mbak? Jadi kalau di PowerPoint ini Ilagaligo itu semacam sistem budaya dan falsafah hidup dari orang Bugis ini Bu, yang mana mengatur konsep tentang pertanian, maritim, lingkungan, redistribusi, kapital, keamanan sosial, kehormatan, sampai hubungan suami istri. Ya, jadi Ilagaliku itu adalah sebuah karya sastra gitu ya, karya sastra yang menggambarkan sistem budaya dan falsafah hidup orang Bugis gitu ya. Tadi diceritakan ada konsep tentang pertanian, maritim, lingkungan, redistribusi kapital, keamanan sosial, kehormatan dan hubungan suami istri. Nah, Ilagaliku ini menunjukkan nilai-nilai dan cara hidup orang Bugis gitu ya. Dan naskahnya itu sudah berusia sejak lama. Sekarang ini justru naskahnya itu ada di Belanda gitu ya pada tahun 2013 kalau nggak salah tuh saya pernah lihat teman-teman dari Indonesia, saya lupa namanya apa ya. Jadi mereka itu memang sengaja datang ke Belanda untuk melihat naskah asli dari Ilagaliku ini gitu ya. Jadi memang beberapa cerita di Belanda di suatu universitas, aduh saya lupa nama universitasnya apa, coba saya cek nanti ya. Jadi mereka datang ke sana, terus mereka melihat dari naskah asli tersebut, gitu, dan mereka melakukan pertunjukan juga terkait sama salah satu cerita dalam Ilagaliku ini. Jadi memang sangat luar biasa ya bahwa masyarakat Bugis ini memiliki suatu karya sastra yang sudah sejak lama ada dan menggambarkan kehidupan masyarakat Bugis pada waktu itu gitu ya. Nah, dalam sistem kemasyarakatan itu ada 3, yaitu kerabat raja, rakyat orang merdeka gitu ya, dan budak gitu. Nah, ini jenis perkawinan dianggap ideal gitu ya. Jadi perkawinan antar saudara sepupu gitu ya, bisa derajat 1, 2, atau 3 itu dianggap sebagai ideal. Tapi juga ada jenisnya pernikahan atau perkawinan incest gitu ya, seperti yang tadi kita lihat juga di budaya sebelumnya. Nah, ini memang tahapan dalam pernikahan orang Bugis Makassar, ada Mapuche, Masuro, Madapa, pembawa persembahan, Papacikan, dan Pasompo. Nah, kalau pengetahuan sendiri memang ada pengetahuan tentang flora fauna, obat, kedutan pada bagian badan, pengetahuan tentang sifat dan waktu manusia, dan tentang hari baik dan buruk, gitu ya. Cuman memang, nah di sini ada
pengaruh lingkungan terhadap pengetahuan yang mereka miliki. Tentu saja kan wilayah geografis mempengaruhi bagaimana cara kita hidup gitu kan ya. Bagaimana kita mencoba memenuhi kebutuhan hidup, dengan kita memenuhi kebutuhan hidup maka akan berpengaruh kepada cara kita mencari dan memanfaatkan sumber daya yang ada di tempat tersebut. Dan mereka juga memiliki pengetahuan di bidang perbintangan ya, karena mereka memang juga sebagai nelayan perlu untuk tahu arah ketika mereka berada di laut. Nah, suku Makassar itu bahasanya Mangasara. Ini salah satu suku subsukunya Bulukumba Selayar gitu ya. Sedangkan Bugis itu menggunakan bahasa Bugis, salah satu rumpun bahasa Austronesia gitu. Nah, ini aksaranya Lontara dan juga aksara Serang. Lontara ini yang dipakai untuk menulis naskah tadi Lagaliku itu. Ini aksara Lontara. Sedangkan aksara Serang itu memang menggunakan huruf Arab gitu. Berarti yang aksara Serang ini sudah terpengaruh dengan kesusastraan Islam yang masuk ke Sulawesi Selatan gitu ya. Nah, ini makanannya, aduh bikin lapar sore-sore. Ada coto Makassar. Siapa yang udah pernah makan coto Makassar? Udah pernah belum nih? Belum. Belum ya? Konro, aduh enak banget. Konro masa belum pernah? Konro ada di Jakarta juga nih konro. Kayak iga sapi gitu kalau di sini. Jadi kayak iga bakar kalau konro itu. Es palu butuh itu mirip sama es pisang hijau. Udah pernah lah ya, udah pernah lihat kalau es pisang hijau mungkin ya. Mirip sama es pisang hijau tapi pisangnya nggak hijau gitu sih. Jadi mirip. Parungko, ini makanan-makanan dari Makassar. Nah, kesenian rumah adat itu berdasarkan status sosialnya gitu ya. Ada rumah Sao Raja, itu rumah besar untuk keturunan raja, dan pula rumah yang ditempati oleh rakyat biasa. Ini tari-tariannya ada gandrang bulu, ada pakarena, ada paraga, patenun, padupa basara. Gitu. Jadi memang setiap daerah pasti punya tarian sendiri untuk menjadi simbol dari aktivitas di daerah tersebut gitu ya. Sama juga seperti di sini di Bugis Makassar. Ada seni menunggang kuda untuk anak-anak umur 8-12 tahun untuk ketangkasan gitu ya, supaya ini tangkas. Ini bajunya tradisional, kita tahu kalau yang orang mana namanya, kalau perempuan itu pakai namanya baju bodo gitu ya, baju bodo, ini baju bodo yang warna kuning. Teman-teman kalau dulu masih ada karnaval mungkin juga pakai baju-baju daerah juga ya kalau mengalami masa-masa itu. Nah, ini senjata badik gitu ya, ada badik Makassar. Ini badik Bugis gitu ya. Ini ujungnya runcing, belahnya pipi agak melebar. Kalau ini mirip sih sebenarnya, nggak terlalu beda ya. Pipi tajam, ujung runcing. Nah, ini mereka dari sebagai nelayan juga pedagang dan menanam padi dan palawija secara bergantian. Mereka banyak tinggal di daerah pantai ya, karena memang Sulawesi juga kan banyak pantai juga ya. Beda sama Kalimantan tadi yang memang mereka lebih banyak sungai gitu ya, tinggalnya di dekat-dekat sungai. Juga ada yang membuat sarung sutra tadi, sarung-sarung yang dipakai juga oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Ini kemampuannya itu perbintangan, membuat perahu, dan kelautan. Jadi mereka pakai kapal pinisi nih. Kapal layar tradisional khas Indonesia dari suku Bugis Makassar untuk mengangkut barang antar pulau gitu ya. Sekarang banyak dipakai buat ini pariwisata nih untuk kapal pinisi ini. Kondisi geografis daerah ini berbeda dengan kecamatan lain. Di kecamatan ini tanahnya bukit kapur gersang gitu ya, hanya ditumbuhi padang rumput dan semak belukar. Memang ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang tidak terlalu subur gitu ya. Dan ini juga pembuat
kapal ini biasanya memang punya kemampuan yang turun-temurun dari orang tuanya. Ini ada perahu-perahu yang digunakan, ini jenis namanya ya Panjala, Jolor, dan Pinisi. Itu kalau Panjala itu panjangnya 8 meter, kalau Jolor itu 6 meter, kalau Pinisi itu saya nggak tahu. Tapi lumayan besar juga nih Pinisi. Putra mahkota Kerajaan Luwuk yang bernama Sawari Gading, tokoh legendaris dalam Lontara Ila Galiko menggunakan kapal yang berukuran besar. Nanti mungkin bisa lihat di internet ya, siapa sih Sawari Gading ini gitu ya. Apa sih ya Ila Galiko ini cukup menarik kok untuk disimak, untuk didengarkan gitu ya. Nah, Sulawesi Selatan ini pembangunan mulai 1965 gitu ya. Ada di sana mulai dibangun pabrik semen Tonasa, pabrik kertas di Goa, pabrik gula di Pune, dan pabrik koni di Pinrang gitu. Jadi memang lumayan industrinya lumayan maju ya di sana ya. Mereka juga mulai melakukan modernisasi dalam kelautan dan perikanan. Oke, ini untuk budaya Bugis dan Makassar. Tionghoa tadi minta tolong untuk bisa disubmit ke OneDrive ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke Minahasa, kita lihat dulu ya videonya dari kelas. Kita lihat ya videonya ya. Halo, kita bernama Fatia Hairani, absen 11. Halo, kita nama Nafira Iftitah, absen 15. Halo, kita nama Sandeo. Halo, kita nama Wildana Firdaus Syam, absen 26. Halo, kita nama Windy Nurani Afifah, presensi 27. Orang dari kelompok 3 membawakan unsur kebudayaan Minahasa. Selamat menyaksikan. Jadi, suku Minahasa itu merupakan suku di Indonesia yang mayoritasnya berpenduduk di Sulawesi bagian utara. Nah, Minahasa sendiri berarti menjadi satu yang berasal dari kata asa yang berarti satu. Suku ini merupakan suku dengan populasi terbanyak di Sulawesi Utara. Makanya bagi sebagian orang awam, orang Minahasa sering dipanggil, orang Manado ya? Ibu kota Sulawesi Utara. Selayaknya suku Jawa, suku Minahasa juga terdiri dari beberapa subetnis yang masing-masingnya memiliki bahasanya sendiri-sendiri, yaitu ada Bantik, Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tondano, Tombulu, Tonsawang, dan Totemboan. Tapi mereka semua termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesia dan tergolong relatif sama. Tapi untuk bahasa-bahasa yang tergolong kelompok Minahasa itu ada 5 yang awalnya huruf T. Sedangkan untuk bahasa Ponosakan dia tergolong bahasa Gorontalo Modo, dan untuk Bantik dan Ratahan tergolong ke dalam bahasa Sangihe Talaut. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sistem sosial dan sistem masyarakat Minahasa. Jadi dipengaruhi oleh konsepsi Sito Timo Tumutu yang artinya manusia harus dapat mengembangkan potensi dalam hidupnya supaya dapat bertahan hidup atau memiliki peran. Nah, persentase partisipasi pendidikan usia 7-24 tahun hanya sebesar 69,69% dan sisanya tidak bersekolah lagi. Sebanyak 0,46% tidak atau belum mengenyam bangku pendidikan. Masalah lain yang gak kalah penting juga masalah pembangunan dan modernisasi. Masalah pembangunan dan modernisasi orang Minahasa dipengaruhi beberapa hal yang berkaitan dengan sistem budaya yang dimiliki oleh orang Minahasa sendiri. Antara lain adalah hakikat individu dalam kemasyarakatan, persepsi waktu dan hidup, dan persepsi kerja dan hidup. Berburu dan meramu merupakan mata pencaharian pokok masyarakat Minahasa pada zaman dahulu. Mereka berburu babi hutan, babi rusa, dan rusa. Tapi saat ini masyarakat Minahasa lebih mengolah pada sektor alam berupa pertanian, peternakan, dan kerajinan.
Komoditi yang dihasilkan berupa coklat, vanili, cengkeh, dan kopi. Mereka juga memelihara sapi, babi, dan bebek. Kerajinan yang dihasilkan berupa alat-alat rumah tangga, yaitu ada tembikar, piring, dan mangkok. Untuk mendukung hal-hal tersebut, masyarakat Minahasa menggunakan alat-alat penyimpanan berupa kodong, yaitu gudang di bawah tanah rumah untuk menyimpan hasil-hasil produksi. Ada juga walosong, yaitu tempat menyimpan makanan yang terbuat dari bambu. Sistem religi. Dalam mitologi orang Minahasa dahulu mengenal banyak dewa yang disebut empung atau opo. Saat ini, agama resmi suku Minahasa yang tinggal di Sulawesi Utara mayoritas memeluk agama Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya unsur budaya kesenian. Yang pertama rumah adat berupa rumah panggung, busana wanita Minahasa disebut karaimomo atau wiyang, busana pria disebut baniang, alat musik kolintang musik bambu, tarian adat ada kabasaran, maengket, dan katring. Oke, gimana? Sudah mendengarkan suara yang merdu, jadi nggak ngantuk lagi kan? Lumayan ya buat hiburan, luar biasa nih ya yang bikin videonya. Oke, nah kita lanjut ke Minahasa. Ini juga nggak terlalu banyak Minahasa. Nah, sebagian besar suku Minahasa itu di bagian timur laut Sulawesi Utara gitu ya. Suku Minahasa menduduki urutan ke-29. Di tahun 2010 itu ada sekitar 0,52% populasi Indonesia pada waktu itu. Jenis suku tadi sudah disebutkan juga dalam video, ada Pantik, Minahasa, Pasan atau Ratahan, Wonosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea atau Tonsawang, Totembuan, dan Toulu. Oke, nah secara geografis, Minahasa di sebelah mana sih? Nah ini dia, Minahasa di sebelah utara gitu ya, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Filipina, di utaranya ada Kepulauan Filipina, timurnya ke Provinsi Maluku, selatannya juga Provinsi Maluku. Nah ini jumlah penduduknya 2019 itu 2,5 juta jiwa gitu ya, meningkat dibandingin tadi tahun 2010. Jadi 0,93% dari penduduk Indonesia. Terdapat 171 kecamatan dan 1.839 desa untuk yang Sulawesi Utara ini. Orang Minahasa memiliki kulit merah jambu, campuran dari orang Mongol dan kemerah-merahan dari orang Eropa. Jadi memang kita banyak kedatangan dari negara lain ya, dari daerah lain, Mongol dan juga Spanyol, Portugis, Belanda gitu ya. Jadi mempengaruhi juga orang-orang yang ada di sana, karena kan pasti terjadi perkawinan gitu ya dengan orang lokal. Nah, Minahasa itu sebetulnya nggak jelas sebenarnya artinya itu apa. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa Minaesa, Maesa, Mahaesa gitu yang terpisah secara kultural dan linguistik gitu, dan akhirnya menjadi satu gitu ya. Jadi Minahasa berasal dari kata Minaesa yang berarti persatuan gitu ya, jadi menjadi satu gitu. Nah, orang Minahasa ini cukup unik karena memang mereka memiliki kejuangan identitas yang
cukup tinggi ya dan tidak merasa terjajah, sehingga VOC pada waktu itu memang secara kedudukan itu sama tinggi dengan orang Minahasa gitu ya, karena memang orang Minahasa memiliki bisa menunjukkan bahwa mereka punya kedudukan yang setara gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai the 12th Provincie van Nederland gitu, dianggap sebagai salah satu bagian dari provinsi di Nederland gitu. Nah, ini lambang dari Minahasa. Ini adalah burung manguni ya. Terdapat 17 helai yang menggambarkan tanggal lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Ekornya menggambarkan 5 Pancasila dan dada terhadap kelapa sebagai komoditi utama Minahasa. Ini menarik ya. Ini menggambarkan menggambarkan dari memiliki filosofi khusus ya, lambangnya ini. Dan masyarakat Minahasa memiliki di bawahnya juga ada nih motonya, yaitu Iayat Santi, siap dan bertekad bekerja keras demi pembangunan. Falsafah hidupnya Sito, Timo, Tomo, tadi sudah disebutin juga ya. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia. Jadi harus mengembangkan, merawat, mengajar. Jadi kita nggak bisa cuma hidup sendiri, tapi kita juga harus bisa memberikan pengaruh pada orang lain gitu ya. Nah, Sito, Timo, Towa, pemimpin harus dapat menerapkan pola kepemimpinan sayang menyayangi, baik hati, dan saling mengingat kepada sesama manusia. Jadi memang falsafah hidupnya juga sangat bagus sekali ya untuk bisa kita terapkan juga saat ini. Gitu. Nah, ini sistem sosialnya gitu ya. Ada suatu kegiatan kerja bakti gitu ya, membantu keluarga yang kedutaan, juga kegiatan dalam acara syukuran. Nah, dalam kegiatan ekonomi dan keuangan juga ada usaha menggarap kebun dan perbaikan rumah secara bersama. Ada aktivitas keuangan dalam bentuk arisan. Jadi ternyata sudah arisan ini tuh ternyata memang berakar dari budaya Indonesia juga ya. Terus ada istilah mapalus nih, kerjasama yang tumbuh dalam masyarakat di Minahasa untuk membantu dan menolong menghadapi hidup baik perseorangan ataupun kelompok. Nah, setiap kelompok dipimpin oleh ketua gitu, dulu disebut tua impalus. Sistem pengetahuan tadi udah ada nih bahwa mereka harus mengembangkan potensi, kualitas agar memiliki peran dalam masyarakat berdasarkan filosofi atau falsafah yang mereka pegang gitu ya. Dan ini juga sangat selaras dengan asas kesamaan sosial bahwa orang memiliki hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satunya pendidikan. Tadi sudah disebutkan juga persentase untuk partisipasi sekolah sekitar 69,69%, namun terdapat 0,46 tidak atau belum mengenyam bangku pendidikan. Sebenarnya sih ya dibilang kecil, tapi juga sayang sekali ya dengan jumlah seperti itu, tapi tidak mengenyam pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting ya untuk mendapatkan konsep-konsep baru yang bisa membangun kebudayaan itu sendiri. Nah, di zaman dulu sendiri ada unsur kepercayaan pribumi ya kepada dunia gaib gitu ya. Jadi memang ternyata memang kepercayaan ini nggak cuma berlaku di satu tempat di Indonesia, tapi juga di semua daerah gitu ya. Ada mitologi yang dipercaya juga, yaitu ada mengenal banyak dewa yang disebut sebagai empung atau opo gitu ya. Dewa tertingginya disebut opo, wailan, wangko. Jadi memang upacara-upacara itu sebagai bentuk juga dari tradisi atau kepercayaan mereka gitu ya. Dan ada juga upacara pemujaan untuk mengadakan hubungan dengan makhluk gaib. Ini agamanya tadi ada Protestan, Islam, Hindu, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ini upacara adat yang dilakukan, upacara datangnya haid pertama namanya Monon Deaga, dan ada upacara hasil syukur, hasil ladang, Mupuk Imtete. Nah, dari dulu tuh Minahasa nggak ada kerajaan atau mengangkat raja sebagai kepala pemerintahan. Mereka punyanya desa gitu ya, dan dipimpin oleh kepala desa yang ada secara adat disebut sebagai hukum tua. Nah, desa ini dipimpin oleh lurah atau kepala desa. Gitu.
Jadi memang karena memang cukup punya dipengaruhi oleh zaman Belanda dulu ya, mungkin jadi memang nggak ada kerajaan. Nah, ini ada walian, pemimpin agama serta dukun, tonaas, orang keras ahli di bidang pertanian, tetarusan panglima perang, dan otuasan itu penasehat. Itu dalam sistem pemerintahannya ya. Dalam sistem kemasyarakatan, jadi mereka itu sebenarnya hidup berkelompok-berkelompok, nanti kelompok-kelompok itu akan membentuk kelompok yang lebih besar lagi gitu ya. Dari AU lalu menjadi namanya bangsa gitu ya. Nanti bangsal menjadi ini bangsal gitu ya. Bangsal itu ada Taranak, ada Turu, ada Walak, Paisa, Indeken gitu. Jadi ini memang sama seperti daerah lain, pada prinsipnya sih orang ketika berkumpul di satu tempat itu akan membentuk suatu organisasi gitu ya, bisa pemerintahan gitu ya, yang nanti akan dipimpin oleh orang tertentu. Nah, kalau dalam sistem perkawinan itu adatnya eksogami, jadi harus menikah dengan orang dari luar keluarga gitu. Dan mereka juga boleh tinggal dalam lingkungan kerabat sampai punya rumah sendiri. Hubungan kekerabatannya bilateral, dan ini kelompok kekerabatannya tarana atau family gitu ya. Tarana tadi ada di sistem sosial sebelumnya. Nah, bahasanya ada bahasa daerah ada 8 etnis. Selain itu juga ada bahasa Melayu Manado yang digunakan antar subetnik gitu ya. Lalu ada bahasa Belanda yang digunakan oleh orang tua dan bahasa Indonesia. Begitu pula dengan makanan dipengaruhi juga oleh makanan Belanda juga nih kalau di Minahasa. Nanti kita coba lihat. Rumpun bahasa Minahasa adalah bahasa Melayu Polinesia yang dipertuturkan di Sulawesi Utara. Bahasa dalam kelompok ini termasuk dalam rumpun bahasa Filipina, tentu saja karena secara wilayah dekat dengan wilayah Filipina kan ya, Sulawesi Utara. Nah, ini pakaian adatnya, baju lengan panjang, ini rumah adatnya rumah panggung, keseniannya kolintang, tadi udah disebutkan juga dalam video, musik bambu, tariannya ada tarian engket, tumen denten, kabasaran, lens, dan katrili. Ya, sebagian besar pertanian tapi juga perkebunan ya, kelapa, cengkeh, kopi, pala, coklat, vanili, jahe putih, jambu mete. Binatang yang diburu babi hutan, tikus hutan, dan kalong. Jenis kayu itu ada eboni, kayu besi, kayu linggua, kayu cempaka, rotan, dan amardo. Banyak banget ya hasil alam gitu ya yang dimiliki oleh Indonesia. Ini gambaran PDRB dari Sulawesi Utara, 21%-nya disumbang dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Cabai menjadi komoditas multikultural terpenting di Sulawesi Utara. Pisang dianggap sebagai buah yang paling menghasilkan. Luas tanam kelapa melebihi cengkeh dan pala. Jadi memang cukup banyak ya kebun kelapanya di sana. Produksi kayu hutan paling banyak adalah kayu bulat. Dan ini untuk pertambangan itu ada 2, yaitu batu gamping dan granit. Ya. Jadi memang digunakan untuk bahan bangunan, kalau granit untuk industri. Itu juga dengan yang lain, gitu ya. Ada peralatan perang juga, ada perumahan tadi rumah panggung, gitu ya. Nah ini masalah pembangunan, jadi garis kemiskinannya sekitar 7% gitu. Jadi memang ada hakikat individu dalam masyarakat, ada persepsi waktu dan hidup, dan persepsi kerja dan hidup. Nih, jadi memang ada nih persepsi orang Minahasa bahwa kehidupan masa kini dan masa depan sama penting. Masa kini sama dengan pekerjaan, yang merupakan mata pencarian dalam waktu tertentu. Suatu berkat tidak terlepas dari upaya dan perlakuan di masa lalu. Jadi memang kayaknya usahanya atau effortnya, motivasi effortnya itu dari falsafah hidupnya orang Minahasa ini cukup tinggi ya gitu ya. Jadi memang banyak nilai-nilai yang memang menjadi salah satu fondasi masyarakat Minahasa. Tadi sebenarnya persepsi waktu dalam hidup ya.
Jadi harus memanfaatkan waktu secara baik gitu ya, tadi untuk pendidikan gitu ya, pekerjaan gitu ya. Nah, kalau ini untuk kerja dan hidup. Jadi nggak nggak bekerja aja, tapi juga berdoa, bekerja dan berdoa gitu. Lebih baik tidak terlalu kaya asal panjang umur gitu. Dan orang yang baik memiliki pribadi, orang yang berhasil dan memiliki pribadi baik dianggap memiliki manfaat sosial. Jadi memang kalau dari falsafah tadi memang gimana sih caranya supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya, dengan bekerja gitu ya, dengan berdoa gitu ya, bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Betul banget ya, falsafah hidupnya orang Minahasa. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih tugas nih. Bentar ya, saya taruh di mana sih? Jadi lupa. Misi Bu, kalau mau bertanya tapi yang kebudayaan Flores Timor dan Bali apa diperbolehkan? Boleh, terkait apa Yang Mbak? sifon tadi Bu, yang ini. Ya. Oh, sifon, ya. Itu Silakan. Meili Bu. Siapa Mbak? Mbak Meili, silakan. Itu di budaya sifon sifon itu kan anak laki-laki dihitan, terus berhubungan badan sama anak perempuan. Nah itu apa orang tua anak perempuannya nggak keberatan gitu Bu? Soalnya kan tadi saya baca kalau anak perempuannya udah ngikut sifon itu, terus nggak bisa nikah gitu Bu seumur hidupnya gitu. Iya. Apa dipaksa atau gimana Bu? Terima kasih Bu. Oke, jadi kalau jadi karena gini Mbak, kan namanya juga budaya itu kan berasal dari kepercayaan ya. Ketika kita mempunyai kepercayaan tertentu, itu kan merasa yakin bahwa yang dilakukan itu benar gitu ya Mbak ya. Jadi merasa bahwa memang itu adalah perintah yang harus dilaksanakan gitu. Jadi memang yang perempuannya tuh juga nggak dikasih kesempatan untuk menolak gitu. Jadi dia ya menerima aja yang memang harus dilakukan itu karena memang itu adalah bagian dari semacam perintah ya yang harus dilakukan gitu. Jadi cuman ya memang kalau sekarang ini kita cara berpikirnya kan itu bukan suatu hal yang lazim untuk dilakukan ya karena kan habis itu wanitanya juga kasihan gitu kan ya. Terus gimana nasibnya kemudian gitu kan. Nah cuman memang kalau zaman dulu memang itu memang sangat lazim untuk dilakukan gitu. Jadi memang kenapa sih mesti dilakukan? Karena memang sebagai tanda bahwa laki-laki itu memang merasa jantan gitu ya, jantan. Jadi harus dibuktikan gitu, dibuktikan dengan apa? Dengan melakukan hal tersebut dengan wanita gitu. Wanitanya ya siapa aja gitu yang udah dipersiapkan gitu. Nah, wanita itu tidak punya kuasa untuk menolak gitu karena itu memang suatu kepercayaan yang dianggap benar dalam budaya di sana gitu ya. Jadi ya nggak boleh gitu menolak. Cuman ya dengan seiringnya waktu sekarang ini ternyata kan kalau dari ketika masuk agama gitu kan ya mulai belajar gitu kan tadinya kan berasal dari kepercayaan gitu ya, percaya pada roh gitu ya, ada kepercayaan tertentu yang mempengaruhi masyarakat di sana. Lalu datang agama yang juga membawa ajaran gitu ya, orang mulai berpikir ternyata kebiasaan atau tradisi tersebut tidak sesuai dengan nilai agama gitu. Nah, akhirnya mulai ditinggalkan karena kan memang ternyata memiliki manfaat yang
tidak baik juga, baik untuk terutama untuk perempuannya ya, karena habis itu kan dia nggak bisa nikah seumur hidup tuh gitu kan ya, dan rentan terkena penyakit gitu ya. Karena kan pada waktu selesai di khitan kan sebetulnya kondisi mungkin banyak penyakit juga gitu kan ya, nggak boleh apa namanya, sebenarnya kan memang harus dijaga sampai sembuh betul gitu ya. Nah, hal tersebut kan memang mungkin zaman dulu kan belum dipelajari seperti sekarang gitu ya. Orang masih hanya berdasarkan kepercayaan bahwa itu betul dan harus untuk dilakukan. Tapi dengan berkembangnya mereka mulai tahu, punya pengetahuan, belajar bahwa hal itu memang nggak pas untuk dilakukan gitu ya, karena merugikan juga, nggak ada untungnya juga. Terus untuk ngapain membuktikan kejantanan dengan cara seperti itu gitu kan juga nggak ada ininya lah, nggak ada manfaatnya gitu kan ya. Nah akhirnya kebudayaan itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan gitu sih Mbak. Jadi memang nggak namanya kepercayaan ya, mungkin kalau kalau, apa namanya, saya nggak berani bandingin nih sama agama gitu ya, karena nanti takutnya malah salah gitu. Tapi, ketika kita sudah mempercayai sesuatu hal, kan pasti kita berusaha untuk mencapai hal tersebut. Cuman memang untungnya kalau sekarang kita mulai dihadapkan pada kita mulai bertanya, apakah benar sih harus seperti ini gitu ya. Sekarang kayak misalnya agama ngajarin untuk sedekah gitu ya, kita mikir, "Oh ya memang dampaknya bagus nih, bisa membantu orang lain," gitu. Nah, untuk yang ini kan kita juga berpikir, "Ini benar nggak sih? Apakah ini benar untuk dilakukan?" Kan orang akan bertanya seperti itu. Mungkin dulu enggak, karena kan orang ya nurut aja apa yang menjadi kepercayaan. Cuman kan, dengan budaya itu kita diberikan kemampuan untuk berpikir dan mengevaluasi yang sudah terjadi ya, dan untuk memperbaiki gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi memang nggak apa namanya, tidak diberikan pilihan gitu. Jadi ya memang memang ya udah harus mau aja menuruti, apa namanya, perintah yang memang harus dilakukan itu, gitu sih, Mbak. Jadi, kalau cara ininya memang konsep sifon ini tuh, konsep untuk menyucikan si laki-laki, tapi dengan mencemarkan kepada orang lain gitu. Jadi ya, apa namanya, ya kalau kita pikir sekarang sebenarnya udah nggak logis lah gitu sih. Tapi itu yang terjadi gitu sih, Mbak. Terima kasih, Bu. Siap, mudah-mudahan sih udah nggak ada ya, Mbak, ya, udah nggak ada gitu, ngeri banget deh kalau sekarang masih ada. Saya nggak tahu ya kalau kayak pedalaman-pedalaman gitu kan kita nggak tahu karena belum terjamah sama modernisasi, pandangan baru kita kan nggak tahu ya gitu, tapi mudah-mudahan sih yang seperti ini udah nggak ada sih. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Tadi di kebudayaan Minahasa, Bu, maaf saya kan masih kurang paham yang arti tonaas itu artinya orang keras. Nah, itu gimana maksudnya ya, Bu? Orang keras tuh maksudnya orang yang mau berusaha gitu, Mbak, bukan keras, apa namanya, bukan keras badannya gitu ya. Orang yang punya pendirian, yang tegas, apa namanya, yang mau berusaha dengan pantang menyerah gitu sih. Jadi bukan orang yang badannya keras gitu ya, Mbak, ya? Iya. Jelas nggak, Mbak? Jelas, Bu. Mbak siapa tadi ya? Vera, Bu. Mbak Vera. Ya, Mbak, jadi maksudnya jangan diartikan sebagai orang yang badannya keras gitu ya, tapi orang yang pantang menyerah, tegas, orang yang pintar gitu ya, yang apa namanya, mau berjuang gitu, itu orang tonaas gitu sih. Jadi memang apa namanya, itu menjadi salah satu kayak syaratnya menjadi pemimpin di Minahasa gitu, Mbak Vera. Ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Kita selesai jam berapa? 16.30 ya. Bisa bertanya, Bu. Oke, siapa Mbak? Mbak Salsa. Mbak Salsa, silakan Mbak Salsa. Yang tadi terkait dengan Ilagaligo itu kan asli dari Bugis ya, Bu. Tapi kenapa yang Ibu jelaskan tadi
naskah Ilagaligo itu masih ada di Belanda. Apakah itu artinya masih dimuseumkan atau gimana, Bu? Iya, betul, dimuseumkan, Mbak, disimpan di, aduh saya cek dulu ya nama kampusnya ya. Aduh, nama kampusnya apa sih? Bentar. Saya coba cari dulu ya, karena saya lupa nih nama kampusnya disimpan di mana. Tapi saya waktu itu tuh kebetulan mereka lagi pertunjukan di Kedubes. Jadi jadi saya sempat nonton pertunjukannya tuh. Bentar, naskahnya tuh disimpan di, saya coba cari dulu ya Mbak ya, saya lupa. Di salah satu kampus di Belanda. Jadi memang saya nggak tahu sih kalau di sini sebenarnya dulu kan dibawa oleh orang Belanda ke sana gitu ya, lalu disimpan di sana gitu. Kan beberapa kejadian juga kalau nggak salah keris Pangeran Diponegoro juga ya kalau nggak salah ya, kan juga ada yang dibawa Belanda, cuman memang sudah dikembalikan. Nah ini juga salah satu karya sastra yang dibawa oleh orang Belanda juga dan masih di sana. Menurut saya sih kalau dari ininya sih memang dijaga sangat baik. Kita kan kalau pergi ke museum dengan yang untuk barang-barang yang sifatnya udah lama banget gitu ya, udah tua gitu kan memang dijaga banget tuh untuk ngambilnya aja harus pakai sarung tangan gitu ya, jangan sampai ada kotoran yang mengenai naskah tersebut gitu ya, memang dijaga dengan baik di sana gitu di Belanda. Jadi memang masih ada Mbak naskahnya di Belanda, disimpan di sana gitu sih. Saya nggak tahu apakah ada upaya untuk mengambil ke sana atau nggak. Tadi pada waktu dulu tuh yang teman-teman dari perkumpulan seni ini, orang-orang dari sana Sulawesi Selatan ini memang pengen melihat seperti apa sih naskah asli dari Ilagaligo ini gitu. Karena memang mereka juga melakukan pertunjukan berdasarkan karya sastra tersebut. Itu sih Mbak. Oh iya, terima kasih Bu. Siap, saya lupa di mana ya. Aduh, penasaran banget nih di mana ya dia disimpannya. Kayaknya di, aduh, mana ya? Coba sambil saya cari ya Mbak, malah saya penasaran. Di Utrecht apa di ini? Benar. Oh, di Leiden ya, di Leiden. Jadi disimpan di Leiden tuh naskahnya. Dan ternyata nih saya baru baca ini, ternyata sekarang naskahnya itu bisa dibaca secara online. Menarik ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Keren banget Indonesia punya ini budaya yang sangat kaya. Enggak ada, ya udah kita ini kalau gitu. Jadi balik lagi tadi ya. Bentar, mana sih? Nah, tadi saya udah nanya nih Sari Napace gitu ya. Nah, minta tolong teman-teman silahkan untuk melakukan analisis dari eksistensi Sari Napace ini dari aspek hukum, budaya, politik, agama, sosial gitu ya. Dan mencermati kehidupan suku Minahasa pada saat ini. Ini nggak usah saya aja, jawab aja pertanyaan ini. Silakan kerjakan dalam bentuk kelompok seperti biasanya. Gitu. Yang penting menjawab kedua pertanyaan ini gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya bagi nih. Seperti biasa nanti breakout 10 menit untuk brainstorming. Nanti tugasnya langsung disubmit. Ketika selesai langsung submit aja ke ke Drive ya.
Oke, udah siap ya? Masuk ke room, silahkan. Share juga ke ini, drive ya, untuk materi dan juga ininya. Kayaknya udah ya, nanti coba saya cek. Oke, gimana jawabannya? Sudah dapat belum teman-teman? Belum, Bu. Oh, kok belum? Gimana nih? Tadi pembagian tugas dulu bentar, Bu. Oh, pembagian tugas. Baiklah. Nah, saya itu kelupaan ya untuk bikin, aduh ini tuh karena online jadi tuh perlu bukti. Jadi saya nanya masalah Sarina Pace di ini ya, di chat ya, nanti minta tolong dijawab oleh teman-teman nih. Jadi kalau di gitu interaksinya gitu. Jadi harus pakai chat atau apa gitu kan, kalau video nggak bisa untuk upload-nya. Jadi gambar, tapi gambar yang menunjukkan interaksi gitu. Kalau saya ngomong gini kan nggak kelihatan nih ngomong apa gitu. Jadi harus pakai dokumentasi tertentu. Nah, itu aja deh. Silakan dijawab. Sebelum kita tutup. Ada yang keluar nih. Cepet banget. Biar cepet kelar ya kuliahnya ya. Rasa malu atau harga diri, yes. Oke, nah minta tolong kita ngambil foto dulu ya teman-teman ya. Gimana rasanya seharian ngomongin tentang budaya? Lelah ya? Kalau katanya Didi, Bu, kita keluar-keluar selesai dari Zoom ini kita jadi budayawan, Bu. Ngomongin semua budaya ya. Nggak, anggap aja kayak tour ini, virtual tour gitu ya, virtual tour ke beberapa tempat. Sayangnya kita belum bisa nih jalan-jalan gitu ya. Ya udahlah kita jalan-jalannya lewat budaya ini aja. Bisa loh, Bu, virtual Zoom ke museum. Oh iya, ada katanya ada. Ada beberapa yang seperti itu. Juga ada yang virtual kayak ini, Mbak. Sebenarnya kalau virtual mau, saya coba cari ya yang Indonesia ada apa enggak ya. Kita coba virtual tour aja kalau mau nanti pertemuan terakhir. Ada juga sebenarnya virtual tour ke tempat-tempat wisata gitu. Cuman beberapa orang tuh kayak ngapain ya, kenapa nggak lihat YouTube aja gitu. Jadi memang ya serba salah gitu kan. Pernah ada event tuh di kantor gitu kan ya, virtual tour ke, kalau ini ngambilnya bukan di Indonesia sih, kayak apa sih virtual tour ke London atau ke mana sih ya, ke Paris gitu ya. Terus orang tuh kayak ngapain ya ini ya gitu kan, kayaknya nggak terlalu penting gitu. Jadi mereka ngerasanya kayak gitu tuh malahan. Tapi sebenarnya malah mereka tuh lebih happy ketika virtual tour ke daerah-daerah di Indonesia gitu. Karena kan menarik ya, apalagi kalau misalnya kita datang kayak ke perkampungannya gitu, yang masyarakatnya masih kental dengan budayanya gitu kan, itu lebih menarik lah kalau buat orang-orang di kantor saya justru lebih menarik tuh yang seperti itu gitu ya. Oke, kita foto dulu sebentar. Kayak ini nih biar nggak ketutupan. Oke. 1, 2, 3. Semoga nggak gagal. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Setelah 3 pertemuan, nanti setelah itu kita cuma tinggal 1 ya, budaya Papua gitu. Mudah-mudahan nggak lama juga. Kalau ada virtual tour-nya saya coba cari, kita bisa virtual tour ke Papua gitu ya, supaya lebih menarik gitu. Setelah itu nanti setelah UTS nanti kita akan lebih ke pengembangan kepribadian gitu ya. Jadi tentang personal branding gitu ya, gimana sih supaya kita bersikap nantinya sebagai ASN gitu ya,
harusnya sudah mulai berbeda nih dengan ASN zaman dulu gitu ya. Jadi lebih ke sana nih nanti setelah UTS gitu ya. Semangat ya teman-teman ya. Kalau ada kesalahan selama menyampaikan tadi hampir semuanya berpartisipasi selama seharian ini ya, karena saya tadi nyatet nih gitu ya semuanya. Nanti kalau yang belum mungkin di next meeting bisa untuk aktif ya untuk bisa mengikuti perkuliahan dan menyampaikan opininya gitu ya supaya bisa nambah-nambah nilai juga untuk aktivitasnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu 2 minggu lagi berarti ya, minggu depan kan ya berarti ya, minggu depan hari Jumat, mudah-mudahan nggak ada kendala kita bisa ketemu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya end meeting ya. Ibu.